I just had to let you know you're. Hi everyone, my name is Iman Puturana Naise, NPM 234710002P. Today I will explain about negotiation skill in business communication. Keterampilan negosiasi dalam komunikasi bisnis. Negosiasi merupakan salah satu keterampilan komunikasi yang sangat penting dalam dunia bisnis. Karena melalui negosiasi, seseorang dapat menyampaikan pendapat, menawarkan solusi, dan mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Negosiasi adalah proses dokumentasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk memperoleh hasil terbaik dan mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses ini, setiap pihak menyampaikan kebutuhan, keinginan, serta pendapatnya agar tercipta solusi yang saling menguntungkan. Dalam kegiatan bisnis, negosiasi sering dilakukan saat menentukan harga, menjalin kerjasama, menyelesaikan konflik, hingga mengambil keputusan penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan negosiasi yang baik dapat membantu perusahaan memperoleh keuntungan sekaligus menjaga hubungan profesional dengan pihak lain. Selanjutnya, tujuan negosiasi. Tujuan pertama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan bersama. Artinya, kedua pihak dapat menemukan titik temu yang dapat diterima. Tujuan kedua adalah memperoleh keuntungan dalam bisnis. Setiap pihak tentu ingin mendapatkan hasil terbaik dari setiap. Tujuan kedua adalah memperoleh keuntungan. Dalam bisnis, setiap pihak tentu ingin mendapatkan hasil terbaik dari proses negosiasi yang dilakukan. Tujuan ketiga adalah menjaga hubungan kerjasama. Kesepakatan yang baik tidak hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Tujuan terakhir adalah menyelesaikan konflik. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau kepentingan, negosiasi dapat menjadi sarana untuk mencari solusi yang tepat tanpa harus merusak hubungan antar pihak. Selanjutnya, pentingnya negosiasi dalam bisnis. Negosiasi sangat penting dalam bisnis karena dapat membantu proses kerjasama antar perusahaan dengan berbagai pihak. Selain itu, negosiasi dapat menciptakan hubungan profesional yang baik. Ketika seorang mampu menegosiasi dengan sopan dan profesional, maka kepercayaan dari pihak lain juga akan meningkat. Negosiasi juga membantu mengambil keputusan. Banyak keputusan bisnis yang harus melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama agar menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian, negosiasi juga berperan dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Ketika ketika kebutuhan pelanggan dapat ketika kebutuhan ketika kebutuhan pelanggan dapat dipahami dan disepakati melalui proses negosiasi yang baik, maka pelanggan akan merasa dihargai dan lebih loyal terhadap perusahaan. Keterampilan dasar negosiasi. Ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiasi. Yang pertama adalah komunikasi efektif. Seorang harus mampu menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kedua adalah mendengarkan secara aktif. Negosiasi tidak hanya berbicara tetapi juga memahami apa yang disampaikan oleh pihak lain. Ketiga adalah berpikir kritis. Kemampuan ini diperlukan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua pihak. Keempat adalah mengontrol emosi. Dalam negosiasi sering terjadi perdebatan
Keempat adalah mengontrol emosi. Dalam negosiasi sering terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, seseorang harus mampu tetap tenang, profesional agar proses negosiasi tetap berjalan dengan baik. Tahapan negosiasi. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai pihak yang akan diajak bernegosiasi serta menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tahap kedua adalah pembukaan. Pada tahap ini dilakukan perkenalan dan membangun hubungan yang baik dengan pihak lain. Tahap ketiga adalah diskusi dan tawar-menawar. Disinilah masing-masing pihak menyampaikan pendapat, kebutuhan, serta melakukan proses penyesuaian untuk mencari titik temu. Tahap keempat adalah kesepakatan. Setelah ditemukan solusi yang tepat, diterima kedua pihak, maka dibuatlah kesepakatan bersama. Tahap terakhir adalah penentuan. Tahap terakhir adalah penutupan. Pada tahap ini, hasil negosiasi ditegaskan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Selanjutnya proses negosiasi. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa negosiasi bukanlah kegiatan yang dilakukan secara spontan, melainkan sebuah proses yang memiliki tahapan yang jelas. Jika salah satu tahapan tidak dilakukan dengan baik, misalnya kekurangan persiapan atau kurang memahami kebutuhan pihak lain, maka kemungkinan besar hasil negosiasi tidak akan berhasil. Oleh karena itu, seorang negosiator harus memahami setiap tahapan agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Selanjutnya, strategi negosiasi. Salah satu strategi yang paling sering digunakan adalah win-win solution. Strategi ini bertujuan agar kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat. Selain itu, menggunakan data dan fakta sangat penting agar argumen yang disampaikan lebih akurat dan objektif. Strategi berikutnya adalah menentukan target sebelum negosiasi dimulai. Dengan adanya target yang jelas, seseorang akan lebih mudah menentukan batas dan tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah menjaga hubungan baik. Walaupun terjadi perdebatan pendapat, hubungan profesional harus tetap dijaga karena kerja sama bisnis biasanya berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, teknik negosiasi efektif. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam negosiasi adalah menjaga kontak mata karena hal tersebut menentukan rasa percaya diri dan kesungguhan. Kemudian, mendengarkan lawan bicara dengan penuh perhatian. Teknik ini penting agar tidak memahami kebutuhan dan kepentingan pihak lain. Selanjutnya adalah memberikan solusi alternatif. Ketika usulan pertama belum dapat diterima, kita dapat menawarkan pilihan lain yang tetap menguntungkan kedua pihak. Selanjutnya, dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, peluang keberhasilan negosiasi akan menjadi lebih besar. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keterampilan negosiasi merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting dalam komunikasi bisnis. Negosiasi membantu individu maupun organisasi dalam mencapai kesepakatan, memperoleh keuntungan, menyelesaikan konflik, dan menjaga hubungan profesional. Untuk menjadi negosiator yang baik, seseorang perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan mendengarkan, berpikir kritis, serta mengendalikan emosi. Dengan terus belajar dan berlatih, kemampuan negosiasi akan makin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang besar dalam dunia kerja maupun bisnis. Terima kasih. Thank you.
Sudah. I just had to let you know you're